Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal sumatif atau soal ulangan mata pelajaran PPKN kelas 9 Sekolah Menengah Pertama atau kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Babnya adalah bab yang kedua, hak dan kewajiban warga negara. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Kita akan bahas secara lengkap. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada bagian yang A petunjuknya, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Soal yang pertama, di bawah ini adalah 5 nilai dasar Pancasila, yaitu titik-titik. Pilihannya A. Kebebasan, kekayaan, keadilan, persatuan, kebijaksanaan. B. Ketidakadilan, perbedaan, pemisahan, otoritarisme, ketidaksetaraan. C. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Dan D. Kekuasaan, kebijakan, kemerdekaan, ketertiban, dan kebahagiaan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Soal yang kedua. Cara mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu titik-titik. Pilihannya A. Melupakan aturan-aturan yang ada. B. Mengetahui dan memahami hak dan kewajiban masing-masing. C. Menghindari tanggung jawab individu. Dan D. Meningkatkan hak tanpa memikirkan kewajiban. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu mengetahui dan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Soal yang ketiga. Jika kewajiban terhadap negara tidak dilakukan akan mengakibatkan titik-titik. Pilihan A. Pembangunan akan berjalan baik. B. Meningkatkan perekonomian masyarakat. C. Meluasnya lapangan pekerjaan. Dan D. Kerja pembangunan terhambat. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu kerja pembangunan terhambat. Soal yang keempat. Dampak yang mungkin terjadi ketika kewajiban lebih diprioritaskan daripada hak individu adalah titik-titik. Pilihannya A. Terjadinya perubahan struktur sosial. B. Terancamnya keadilan dalam masyarakat. C. Lebih banyak kesempatan bagi individu untuk berkembang. D. Tidak ada dampak negatif yang muncul. Jawabannya adalah yang B. Terancamnya keadilan dalam masyarakat. 5. Setiap hak juga memiliki batas yang ditentukan oleh titik-titik. Pilihannya A. Kepentingan pribadi. B. Hak-hak orang lain dan kepentingan bersama dalam masyarakat. C. Hanya oleh pemerintah. Dan D. Hanya oleh individu yang memiliki hak tersebut. Jawabannya adalah B. Hak-hak orang lain dan kepentingan bersama dalam masyarakat. Soal yang keenam. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu sikap yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila titik-titik. Pilihannya A. Persatuan Indonesia. B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawaban yang tepat adalah yang B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal yang ketujuh. Kewajiban warga negara mencakup hal-hal berikut kecuali titik-titik. Pilihannya A. Partisipasi dalam proses demokrasi. B. Kewajiban untuk menaati hukum. C. Menjaga kebersihan lingkungan. Dan D. Menjalankan hak berekspresi tanpa batas. Jawaban yang tepat adalah yang D. Menjalankan hak berekspresi tanpa batas. Soal nomor 8. Hak untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat diatur dalam pasal titik-titik. Pilihannya A. 26 ayat 1, B. 27 ayat 1,
C 28E ayat 3 dan D 30 ayat 2. Jawabannya adalah yang C 28E ayat 3. Soal yang ke-9. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dijamin dalam pasal titik-titik. Pilihannya A 27 ayat 1, B 28E ayat 1, C 27 ayat 2, dan D 34 ayat 1. Jawaban yang tepat adalah yang C 27 ayat 2. Soal yang ke-10. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, pilihannya A. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. B. Setiap orang berhak memperoleh kewarganegaraan. C. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. D. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat dengan lisan maupun tulisan. Jawaban yang tepat adalah A. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Soal yang ke-11. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk titik-titik. Pilihannya A. Memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. B. Menjalankan agama sebaik-baiknya. C. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. D. Memilih salah satu agama dan kepercayaannya. Jawabannya adalah A. Memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Soal nomor 12. Hak asasi manusia haruslah titik-titik. Pilihannya A. Bersifat diskriminatif. B. Bergantung pada budaya setempat. C. Hanya berlaku untuk warga negara saja. Dan D. Universal untuk semua orang. Jawaban yang tepat adalah yang D. Universal untuk semua orang. Soal nomor 13. Tujuan dibuatnya peraturan terkait hak asasi manusia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah titik-titik. Pilihannya A. Untuk membatasi kebebasan individu. B. Agar hak asasi manusia tidak dilanggar, diinjak-injak, dan dilecehkan. C. Menegaskan dominasi satu kelompok tertentu. D. Memperkuat kekuasaan pemerintah. Jawabannya adalah yang B. Agar hak asasi manusia tidak dilanggar, diinjak-injak, dan dilecehkan. Soal nomor 14. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia tertera pada pasal titik-titik. A. 22-34, B. 27-28J, C. 27-34, D. 28A-28J. Jawabannya adalah yang B. 27-28J. Soal nomor 15. Menghormati hak asasi manusia termasuk dalam titik-titik. Pilihannya A. Hak warga negara, B. Kewajiban warga negara, C. Hak asasi manusia, dan D. Kewajiban pemerintah. Jawabannya adalah yang B. Kewajiban warga negara. Soal nomor 16. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili seseorang yang melanggar hukum adalah titik-titik. Pilihannya A. Kejaksaan, B. Kepolisian, C. Hakim, dan D. Lembaga investigasi. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu hakim. Soal nomor 17. Peran utama dari lembaga penegak hukum adalah titik-titik. Pilihannya A. Menjatuhkan hukum, B. Menegakkan hukum, C. Melakukan penyidikan, dan D. Memberikan perlindungan kepada terdakwa. Jawabannya adalah yang B. Menegakkan hukum. Soal nomor 18. Lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan di pengadilan adalah titik-titik. Pilihannya A. Kepolisian, B. Advokat, C. Hakim, dan D. Jaksa. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu jaksa. Soal nomor 19. Salah satu cara untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan adalah dengan titik-titik.
Pilihannya A. Mengabaikan peraturan dan hukum yang berlaku. B. Menaati peraturan dan hukum yang berlaku. C. Melanggar hak warga negara lain. D. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas segalanya. Jawabannya adalah B. Menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Soal nomor 20. Aspek persamaan kedudukan warga negara yang diwujudkan dalam aspek hukum yaitu titik-titik. Pilihannya A. Memiliki hak untuk mendapatkan cuti. B. Kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. C. Memiliki hak untuk memajukan kebudayaan daerah. D. Memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dalam pemeriksaan di pengadilan. Jawabannya adalah yang D. Memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dalam pemeriksaan di pengadilan. Bagian B, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 21. Apa yang dimaksud dengan hak asasi dan kewajiban asasi? Pembahasannya adalah hak asasi adalah hak dasar yang bersifat universal atau umum dan tidak dapat diambil atau diganggu oleh pihak manapun. Kewajiban asasi adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, hak asasi tidak mungkin ada dan terlaksana. Soal nomor 22. Sebutkan 3 contoh hak di lingkungan masyarakat. Pembahasannya, yang pertama mendapatkan persamaan kedudukan dan kepastian di mata hukum dan pemerintahan. Yang kedua mengeluarkan pendapat. Dan yang ketiga beragama dan beribadah. Soal nomor 23. Hak asasi manusia di negara liberal lebih mementingkan kepentingan individu. Hal ini berbeda dengan hak asasi manusia di Indonesia. Jelaskan. Maka pembahasannya, di Indonesia, kebebasan individu tidak lebih tinggi daripada kepentingan bersama dan kepentingan umum. Hak asasi dalam demokrasi Pancasila adalah menyeimbangkan hak individu dengan hak masyarakat dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Soal nomor 24. Sebutkan 4 lembaga penegak hukum dan tugasnya yang kamu ketahui. Yang pertama, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, Kejaksaan. Tugasnya melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, Hakim. Tugasnya adalah memimpin persidangan untuk mengadili seseorang yang melanggar hukum. Dan yang keempat, Advokat. Tugasnya adalah memberikan jasa hukum dan menyelesaikan persoalan hukum bagi orang yang membutuhkan bantuan hukum dalam proses peradilan. Soal nomor 25. Apa yang dimaksud dengan peradilan militer? Pembahasannya, peradilan militer adalah peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Demikianlah contoh soal untuk soal sumatif dan soal ulangan mata pelajaran PPKN kelas 9 bab yang kedua kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.